Suster, selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai persekutuan doa kita di siang hari ini, saya akan bacakan susunan acaranya. PD kita akan dimulai dengan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh tim pujian dari KKIHS. Kemudian akan dilanjutkan dengan firman yang akan dibawakan oleh Suster Skolastika dari Putri Karmel. Dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan ada foto bersama, terus pengumuman, dan terakhir ada doa penutup dari Suster Sko. Itulah susunan acara PD di siang hari ini. Mari Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, kita akan segera mulai persekutuan doa kita di siang hari ini. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, sehingga Dia rela mati di kayu salib, supaya kita semua diselamatkan, supaya kita semua mendapat hidup yang kekal. Dan hari ini kita mau bersorak-sorai, karena Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus kita, sudah bangkit mengalahkan maut. Kita juga mau bangkit bersama Kristus. Amin. Haleluya. 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 Dia mati bagi kita. Dia hidup bagi kita. Dia Tuhan penyelamat kita. Dia yang pulihkan kita. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik.
mari kita mau tenangkan hati kita mau fokus hanya tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita mau buka persekutuan doa kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur dan terima kasih di siang hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu denganmu. Tuhan, kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamalah setiap hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang begitu baik, yang sangat amat baik. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang pulihkan kami, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Dan di siang hari ini, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami. Kami mau naikkan pujian ini sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, Hidupku di dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, Ini ungkapan syukur ku kami Tuhan. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang begitu baik. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami semua. Takkan pernah ada Tuhan kasih di dunia ini seperti kasih-Mu. Kami ingin selalu Tuhan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan,
Akulah Allah yang hidup, peliharalah hatimu di dalam aku. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk damai sukacita-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Bukakanlah pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti setiap firman-Mu. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami semakin hari, kami semakin hidup berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati mendoakan Suster Sko yang Kau kirimkan ke tengah-tengah kami untuk membawakan firman-Mu kepada kami semua. Berkati Suster Sko Tuhan, urapi setiap perkataannya, pikirannya, mulut, bibir, dan lidahnya. Agar sungguh-sungguh Tuhan, apa yang akan disampaikan kepada kami semua, semuanya berasal daripada-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Suster, kami persilakan. Baik, selamat sore, selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Paskah untuk Anda semua. Ya, pada hari ini di Indonesia itu ada apa ya? Kita merayakan Hari Kartini ya. Jadi kok Paskah nyambungnya ke Kartini? Ya, kebetulan namanya kebetulan ya. Jadi di masa Paskah ini kita juga mau melihat seorang tokoh perempuan dalam kitab suci yang tidak lain adalah Ruth. Jadi saya mau minta maaf dulu kepada para bapak-bapak, kepada para saudara-saudara, para pemuda. Bukannya saya menganaktirikan Anda, tapi memang temanya hari ini agak ke perempuan-perempuanan, begitu ya. Tapi tidak apa-apa, bukannya berarti renungan ini tidak berlaku untuk laki-laki, tetapi berlaku untuk kita semua, karena baik laki-laki atau perempuan diundang untuk mencintai Tuhan, untuk beriman kepada Dia. Saya akan share dulu slide-nya. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian kisah mengenai Ruth dan juga Naomi mertuanya. Sebuah kisah yang diawali dengan suatu kesedihan, namun berakhir dengan kebahagiaan, ya, happy end. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya happy end-nya tidak sampai di situ saja. Tetapi ada sesuatu yang lebih happy end lagi, happy end-nya jauh lebih besar lagi sesudah itu, ribuan tahun sesudahnya. Yaitu apa? Sebagaimana yang disebutkan tadi, Ruth dan Boaz memiliki anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Daud punya anak Salomo. Salomo punya anak terus, dan akhirnya lahirlah Yesus di dunia. Jadi kisah pahit dari Naomi dan Ruth itu diakhiri dengan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Nah, tadi kita sudah melihat filmnya, dan sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pada saat ya, untuk semakin bisa masuk ke dalam situasi saat itu. Jadi film itu diawali dengan keluarga Naomi dan Elimelek yang pergi merantau ke tanah Moab karena terjadi kemarau yang panjang di daerah asal mereka di Bethlehem, Yudea. Nah, di tanah Moab itu mereka berjuang bersama untuk hidup, mereka saling menopang, dan
sayangnya, walaupun mereka sempat menjadi keluarga yang rukun bahagia, anak mereka Kilion dan Mahlon itu menikah dengan gadis-gadis Moab, Orpa dan Ruth, tapi kemudian sayangnya keluarga mereka itu berakhir dengan suatu tragedi kehidupan. Yaitu apa? Tidak lain, semua tulang punggung keluarga meninggal. Elimelek, suaminya Naomi, meninggal. Kilion, suaminya Orpa, meninggal. Mahlon, suaminya Ruth, meninggal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kita merasa semuanya baik-baik saja, dan kita sendiri sudah berjuang agar semuanya baik-baik saja. Tapi entah mengapa, toh kita terlibat dalam satu tragedi kehidupan. Nah, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana Naomi dan Ruth yang terlibat dalam tragedi kehidupan, namun dengan teladan keutamaan dan kebajikan-kebajikan mereka, semua kepahitan itu akhirnya bisa berubah menjadi kemanisan. Nah, tadi kita melihat bagaimana ketika ketiga tulang punggung keluarga itu meninggal, lalu Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halaman ke Bethlehem. Karena dia mendengar kabar bahwa musim kemarau di Bethlehem itu sudah berhenti dan musim panen itu sudah mulai ada di sana. Jadi dia berpikir, untuk apa dia terus di Moab? Orang-orang yang dia cintai, yaitu suami dan kedua anaknya sudah tidak ada, dan dia tinggal di negeri yang asing. Jadi buat Naomi, merasa dia akan menjadi sangat masuk akal apabila dia pulang ke kampung halamannya, tempat yang dia kenal, dan memulai hidup baru lagi dengan orang-orang yang dia kenal. Jadi tragedi kehidupan itu dijadikan oleh Naomi sebagai titik tolak harapan hidup baru. Jadi di sini kita lihat bagaimana Naomi tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kepahitan. Walaupun Naomi sampai mengatakan, namaku sekarang Mara. Mara yang artinya mendapatkan banyak kepahitan, ya, malapetaka dari Tuhan. Nah, dalam adegan tadi itu digambarkan bagaimana ketika Naomi ini mendekati perbatasan antara tanah Moab dan tanah orang Israel, Naomi minta kepada kedua orang menantunya untuk pulang kembali ke kampung halaman juga. Jadi di sini ada kepekaan, ya, di dalam hati Naomi, ada kepekaan supaya dia sendiri mau pulang ke kampung halaman karena suaminya sudah meninggal. Dan dia melihat menantunya juga mengalami nasib yang sama dengan dia, ditinggalkan oleh suami. Jadi dia ada kepekaan bahwa pastilah menantu-menantunya ini juga akan senang apabila bisa pulang, begitu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Naomi ini memiliki kepekaan terhadap orang lain. Dan kalau kita lihat reaksinya, para menantunya itu menunjukkan kasih yang besar kepada Naomi. Orpa sampai menangis, tapi kemudian akhirnya dia mencium mertuanya Naomi. Lalu Orpa meninggalkan Naomi dan pulang ke kampung halamannya. Sementara Ruth, dia bersikeras tidak mau pulang ke kampung halamannya. Dia berkata bahwa bangsamu adalah bangsaku. Kemana engkau pergi, ke situ aku akan pergi. Di mana engkau mati, di situ juga aku dikubur. Biarlah aku dikutuk kalau aku terpisah darimu kecuali oleh maut. Begitu kata Ruth, ya. Jadi ada kasih sayang yang besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini tidak hanya berlaku di kalangan perempuan saja tentunya, tetapi manusia pada umumnya. Ketika kita memiliki kemurahan hati, maka orang-orang juga akan bermurah hati kepada kita. Ketika kita mencurahkan kasih sayang, maka orang-orang juga akan mencurahkan kasih sayang kepada kita. Ada pepatah yang terkenal, smile and the world will smile for you. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahwa Naomi ini begitu peka akan kebutuhan dari menantu-menantunya, pastilah bukan saat itu saja Naomi peka terhadap menantu-menantunya. Tapi sebelum-sebelumnya, Naomi itu pasti sangat peka, sangat perhatian, sangat pengertian terhadap menantu-menantunya. Sehingga tidak heran ketika mereka diminta oleh Naomi untuk berpisah,
mereka itu menunjukkan kasih sayang yang besar ya. Yang satu pergi dengan menangis, yang satu mati-matian tidak mau pergi. Nah, Naomi ini merupakan teladan orang tua yang baik. Bagaimana teladan orang tua yang baik itu ditunjukkan dengan sikap Naomi yang tidak posesif. Dia tidak merasa bahwa ini menantu saya, mereka sudah menikahi anak saya, maka dia milik saya. Tidak. Naomi melepaskan mereka untuk membuat pilihan. Silahkan kembali ke kampung halaman, silahkan memulai hidup yang baru, silahkan meninggalkan aku, begitu. Dan Naomi itu dia bersikap realistis. Dia bersikap realistis itu, dan sikap realistis serta pemikirannya yang logis dan rasional, ini dia ajarkan kepada para menantunya. Dia membuka pikiran menantunya ketika dia berkata, kita nggak mungkin bersama lagi sebagai mertua dan menantu. Saya nggak mungkin lagi melahirkan anak yang kemudian saya besarkan untuk kamu kawini, begitu ya. Tadi kan kurang lebih Naomi berkata seperti itu. Itu adalah sikap yang realistis. Jadi sebagai orang tua, memang kita perlu bersikap realistis, melihat sebetulnya anak kita ini sudah besar. Anak kita ini bukan anak kecil lagi. Anak kita ini sudah saatnya dia melangkah untuk memulai masa depannya yang lebih baik. Nah, dan dalam hal ini Naomi menyerahkan keputusan kepada para menantu. Tapi tidak dibiarkan begitu saja, tapi Naomi memberikan pandangan, begitu ya. Bagaimanapun kan menantu-menantunya jauh lebih muda dari dia. Jadi Naomi memberikan pandangan. Kalau kamu pulang, kamu masih akan bisa menikah lagi, punya anak lagi, punya keluarga lagi, memiliki hidup yang baru lagi. Jadi kamu tidak stuck begitu ya, seperti sekarang begitu. Nah, jadi wawasan si menantu ini dibuka, itu sebetulnya perlunya peran orang tua bagi anak, tapi tidak memaksakan kehendaknya. Keputusan diserahkan kepada para menantu. Tapi di saat yang sama, Naomi mengajarkan para menantu untuk berpikir logis, begitu ya. Nah, saudara-saudariku, Rut mati-matian tidak mau meninggalkan Naomi. Dia berpaut pada Naomi. Berpaut pada Naomi itu mengandung arti apa? Dia menggantungkan dirinya kepada Naomi, dan dia mempercayakan masa depannya juga kepada Naomi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita senantiasa diminta untuk berpaut kepada Tuhan. Dan itu bisa terjadi apabila kita mengasihi Tuhan. Yesus sendiri berkata kepada kita semua melalui Injilnya, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Nah, jadi saudara-saudariku, apabila kita mengasihi Tuhan, indikator petunjuk bahwa kita mengasihi Tuhan itu tidak lain adalah menuruti perintah-perintahnya. Jadi bisa misalnya kita bayangkan begini, seorang pemuda mencintai seorang gadis, maka apapun yang gadis itu inginkan, sebisa mungkin pemuda itu memenuhinya, begitu ya. Jadi misalnya gadisnya lagi kepingin pisang goreng, maka dia carikan pisang goreng. Si gadis lagi kepingin jalan-jalan, maka si pemuda menemani jalan-jalan, begitu ya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena ada cinta. Demikian juga apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Karena apa? Karena kita ingin menyenangkan Dia yang kita kasihi. Nah, mengasihi Tuhan inilah modal utama supaya kita bisa berpaut kepada Tuhan. Jadi, ketika Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, menjadi anak kecil itu maksudnya adalah bukan kita harus kekanak-kanakan, bukan kita harus cengeng, bukan kita harus lari ke sana, lari ke sini, tetapi maksudnya adalah seperti seorang anak kecil yang betul-betul mempercayakan dirinya, hidupnya, masa depannya kepada orang tuanya. Anak kecil tidak pernah meragukan orang tuanya. Sekalipun nih mamanya nggak bisa masak, si anak kecil itu dia tidak akan pernah berpikir
Mama bisa masak nggak ya? Saya makan apa nih besok gitu. Tidak akan pernah ya, anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun tidak akan pernah memandang bapaknya dengan serius dan berpikir, Bapak ini nanti bisa kerja nggak ya, cari uang buat aku bisa kuliah, misalnya begitu ya. Tidak akan begitu. Anak kecil dia percaya penuh dengan bapaknya dan dengan ibunya. Nah, ini bisa terjadi kalau kita mencintai Tuhan. Jadi modal untuk bisa berpaut pada Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Inilah yang terjadi pada Ruth. Mengapa Ruth bisa begitu berpaut pada Naomi? Karena Ruth mengasihi Naomi. Sehingga Ruth begitu menurut sama Naomi. Ia mempercayakan hidupnya kepada Naomi. Ia menyerahkan masa depannya kepada Naomi. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, maaf saya kehilangan, saya stop share saja. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita pelajari kemudian dari sini? Yang mau kita pelajari adalah bahwa teladan orang tua itu perlu kita, dalam hal ini Naomi memberikan teladan kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Namun kemudian sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat Ruth. Nah, Ruth ini dia karena begitu berpaut pada Naomi, sehingga ia begitu menurut apa yang dikatakan Naomi. Jadi ketika Anda tadi melihat ya bagaimana Naomi berkata kepada Ruth, ayo kamu sekarang dekati Boas, lalu Naomi mendandani Ruth supaya cantik, supaya harum. Itu Ruth ikut aja begitu ya, dan kemudian dia mendekati laki-laki itu. Nah, mungkin di dalam pikiran Anda ada yang berpikir, loh berarti Ruth ini bukan teladan orang yang setia dong. Kirain dia setia sama suaminya, tapi sekarang dia ternyata mendekati laki-laki yang lain. Nah, saya mau menyampaikan kepada Anda gambaran tradisi di Israel. Jadi kalau orang Israel, misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Ini pernah dikatakan sebagai contoh oleh orang Saduki ketika menanya Yesus ya. Nah, kalau misalnya si suami ini mati, maka adik dari suami ini wajib menikahi perempuan tersebut. Kalau mati juga, maka adiknya lagi wajib menikahi perempuan tersebut. Kalau semua adiknya mati, ya maka adik sepupunya atau kerabatnya dan selanjutnya begitu ya. Jadi itu sudah menjadi tradisi orang Israel. Jadi ketika Ruth mendekati Boas, itu sama sekali tidak ada di dalam dirinya itu pemikiran-pemikiran yang diracuni dengan hawa nafsu seksual. Tetapi itu adalah justru karena dia setia dengan suaminya, maka dia mendekati Boas. Jadi ada tradisi yang lain di Israel, tradisinya begini. Kalau misalnya ini tanah, jadi tadi tuh ada tanahnya Mahlon ya, jadi Naomi kan punya anak namanya Kilon dan Mahlon. Nah, kalau Mahlon dan Kilon punya anak, lalu tanah itu digarap oleh anaknya Mahlon dan Kilon, maka pusaka mereka, warisan pusaka mereka itu akan berlanjut. Jadi namanya si Mahlon ini juga akan berlanjut, begitu. Nah, jadi ketika Naomi mendekati Boas, itu kalau misalnya kemudian dia punya anak dan kemudian anak yang ini menggarap tanahnya si Mahlon itu, maka namanya Mahlon itu tidak hilang dari keluarga besar mereka, begitu. Jadi dilihat di sini bahwa Naomi itu tetap pribadi yang setia. Dan kita bisa semakin jelas lagi melihat bahwa Naomi itu mendekati Boas tidak diracuni hawa nafsu seksual ketika Boas itu terbangun dan berkata, kamu sungguh seorang gadis yang sangat baik.
Ada begitu banyak pemuda-pemuda yang kaya raya, yang masih muda, yang tampan, tapi kamu tidak mendekati mereka, malah kamu mendekati aku, begitu. Jadi di situ Boaz bisa melihat ya bahwa Naomi ini sungguh-sungguh gadis yang baik. Apalagi sebelumnya, bukan Naomi, Ruth ya. Apalagi sebelumnya Boaz ini sudah diperkenalkan bahwa Ruth itu adalah gadis Moab yang dia tetap setia terhadap suami dan mertuanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, demi cintanya dia tetap setia pergi bersama Naomi ke tanah asing. Tanah asing buat Ruth tentu saja ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memang kita lihat ujungnya itu ada happy ending. Tapi sebelum sampai ke happy ending, jadi ada tragedi, meninggal. Lalu di sini ada happy ending, ya, bahagia, kemudian punya anak laki-laki, dan bahkan akhirnya menjadi leluhurnya Yesus. Nah, antara tragedi kehidupan sampai happy ending, itu ada sebuah proses yang sangat penting, yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Proses apakah itu? Tidak lain adalah proses berserah kepada Tuhan. Proses terus percaya kepada Tuhan. Proses terus berpaut kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan, ketika kita terjatuh dalam sebuah tragedi kehidupan yang entah sakit, entah gagal, entah apapun itu, kita akan mudah tergoda untuk putus asa, akan tergoda untuk meragukan kebaikan Tuhan, akan tergoda untuk mencari jalan pintas. Nah, Naomi sama Ruth memberikan kepada kita sebuah teladan apa? Tetap tekun, tetap sabar, tetap menjalani apa yang harus dijalani, tetap berserah setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini kesannya teori memang mudah, tapi prakteknya susah ya. Memang di mana-mana begitu, saudara-saudariku. Tapi saya mau menyampaikan begini. Ketika kita berjuang tetap setia pada saat itu, sekalipun susah, sekalipun jatuh bangun, namun ketika kita sampai pada akhir, itu ada suatu kemanisan yang luar biasa. Jadi, kehidupan kita ini tidak lain adalah sebuah sekolah kesempurnaan. Lalu lulusnya kapan? Lulusnya yaitu waktu kita meninggal dunia ya, ketika pertandingan di dunia ini sudah selesai. Nah, pada saat itu kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu yang menjadi toga tanda kelulusan kita. Nah, tapi untuk bisa sampai sana, kita harus melalui banyak ujian. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Dan tidak ada kelulusan tanpa ujian. Bukankah kitab suci juga mengatakan bahwa Allah itu menghajar anaknya dan memukul orang yang dikasihinya. Nah, jadi saudara-saudariku, ketika kita menghadapi suatu pencobaan, sesuatu yang berat dalam hidup, kita sadari terus-menerus bahwa pada saat itu Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin kita belum tahu apa ya, walaupun kita belum mengerti apa maksudnya, tapi pasti Tuhan bekerja pada saat itu. Nah, yang jelas di sini dari segi perempuan, Naomi dan Ruth, berhubung ini Hari Kartini, saya mau melihat betapa besar peran seorang perempuan di dalam keluarga. Apa peran perempuan di dalam keluarga? Ternyata peran seorang perempuan di dalam keluarga itu tidak lain, yang pertama, sumber kekuatan. Nah, kok kekuatan bukannya laki-laki yang lebih kuat ya? Nah, saudara-saudariku, sadarkah Anda bahwa untuk bisa lemah lembut, itu dibutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada bersikap kasar. Ada sebuah film itu menurut saya film itu sangat menarik sekaligus menjengkelkan. Menjengkelkannya begini. Jadi ada seorang tentara, seorang jenderal, yang dia itu agak psikopat. Jadi apa yang dia lakukan setiap hari, pagi-pagi dia menaiki tower, menaiki menara jaga,
lalu dia ambil pistol, lalu dia tembak-tembak aja semau-mau dia, tentara yang ada di bawahnya, dor, 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 gitu ya. Ada yang mati, ada yang terluka, begitu. Lalu si tentara itu, si jenderal itu merasa bangga dengan dirinya karena dia merasa dia orang paling kuat di tempat itu, orang yang paling berkuasa. Suatu hari datang seorang pastor. Pastor itu bilang sama jenderal itu, "Saya belum pernah ketemu orang yang lebih lemah daripada Anda." Lalu jenderal itu kaget. Jenderal itu bilang, "Saya lemah, saya ini paling kuat di tempat ini." Terus pastor itu bilang, "Masa? Saya nggak percaya. Buktikan kepada saya Anda adalah orang yang paling kuat di tempat ini jika Anda bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda." Nah, kemudian betul, suatu hari ada ajudannya datang membawakan minuman di atas sebuah nampan. Karena jenderal ini sudah terkenal kejam dan psikopat, maka si ajudan ini gemetar, kan gemetar. Dia jalan dengan gemetar, ketika semakin dekat dengan jenderal itu, saking gemetarnya akhirnya gelasnya tertumpah, ya, gelasnya pecah, airnya tertumpah, bahkan sampai tercikat ke baju tentara tersebut. Nah, tentara itu marah sekali, dia ambil pistol, mau dia tembak si ajudan itu. Tiba-tiba terngiang ucapan pastor itu. "Saya akan mengakui Anda kuat apabila Anda bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda." Lalu si pastor ini gemetarkan, dia berusaha tahan diri, tahan nafas, tarik nafas gitu ya, supaya tidak menembak. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak kuat, betul-betul tidak kuat. Akhirnya dia tembak juga ajudan itu dan mati. Lalu kemudian si jenderal ini mulai berpikir, "Iya ya, ternyata saya ini sangat lemah. Saya ini tidak kuat. Saya ini tidak bisa bahkan menguasai diri saja tidak kuat." Lalu ending dari film itu adalah jenderal itu ambil pistol, lalu dia tembakan ke kepalanya, dan dia mati. Ya, saya bilang ini film jengkelin karena nggak ada menghibur-menghiburnya sama sekali ya. Tapi kita bisa belajar banyak dari film itu. Bahwa betul, untuk lemah lembut itu dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dan kelemah lembutan itu dibutuhkan dalam setiap keluarga. Maka yang paling bertanggung jawab untuk bersikap lemah lembut di dalam keluarga tidak lain adalah ibu. Dan itu butuh kekuatan yang luar biasa. Bayangkan anak-anak nakal, setengah mati, kita sudah mau marah, sudah mau mukul, tapi kita harus tenang, sabar, menciptakan rumah tangga tetap damai, rumah tangga tetap harmonis. Suami udah kayak orang mabuk gitu ya, udah aneh-aneh, kita udah kesal begitu ya. Tapi fungsi seorang ibu di dalam rumah tangga, fungsi seorang perempuan adalah membawa kedamaian lewat kelemah lembutannya. Mencoba untuk menyelesaikan setiap masalah lewat kelemah lembutannya. Dan itu memang sesuatu yang sulit ya, tidak mudah, karena perempuan juga manusia, memang laki-laki saja yang manusia ya. Perempuan juga ada batas kesabaran begitu. Tapi Tuhan memberikan suatu anugerah kepada perempuan kelemah lembutan, karena apa? Kelemah lembutan itu bisa membawa kedamaian di dalam keluarga, dan itu butuh kekuatan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat Naomi sama Ruth itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak marah-marah menghadapi tragedi kehidupan mereka. Mereka tidak teriak-teriak histeris, mereka tidak protes sana, protes sini, tidak. Dengan lembut mereka terus menjalani kehidupan mereka dari hari ke hari. Ruth, dia terus memungut jelai, dia terus tersenyum, ya, dia bekerja bersama pekerja-pekerja wanita di ladangnya Boas, dia mendekati Boas dengan kelemah lembutan. Nah, perempuan itu juga punya talenta multitasking, ya. Kenapa saya bilang perempuan itu multitasking? Kayaknya hanya perempuan yang paling bisa. Tangan kiri gendong anak, tangan kanan masak, mata nonton drama Korea, telinga nelpon sambil mulut ngomong, "Oh ya masa, oh ya besok ada PDKKIHS ya," gitu kan. Nah itu cuma perempuan tuh yang bisa. Kalau laki-laki tuh hanya bisa berpikir satu gitu loh, fokus satu aja gitu. Makanya kalau laki-laki lagi ngerjain sesuatu, diajak ngomong, gitu. Nah, kadang perempuan suka
agak jengkel, dengar nggak sih diajak ngomong nih gitu ya. Nah, dalam hal ini memang sering dibutuhkan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan. Saya sudah melihat begitu banyak contoh kerjasama dalam tim itu perempuan dan laki-laki memang saling melengkapi. Ada saat-saat tertentu laki-laki itu betul-betul nggak bisa apa-apa kalau nggak ada perempuan. Karena perempuan ini mikirnya bisa banyak dan bisa cepat gitu kan. Tek 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 tek. Oh nanti mesti ke sini, harus urus ini, harus urus ini. Yang cowok ini masih gitu kan. Nah jadi dalam hal ini kita lihat bagaimana bahwa sebetulnya Naomi itu adalah pribadi atau mertua yang sangat pengertian terhadap menantu-menantunya. Demikian juga seorang perempuan ketika dia berada di rumah tangganya, di tengah keluarganya, dia diminta untuk memiliki pengertian dan kepedulian yang lebih kepada suami dan anak-anak. Ya puji Tuhannya perempuan ini dikasih banyak ruang di otaknya untuk bisa memikirkan dan memperhatikan beberapa orang sekaligus begitu ya, suami dan anak-anaknya. Dalam waktu yang sama perempuan itu bisa memikirkan anaknya nanti harus pakai baju apa yang kecil, anaknya yang tengah nanti ke sekolah naik apa, anak yang sulung ini harus dikasih bekal berapa, dan suami mau dimasakin apa begitu ya. Itu adalah memang peran perempuan yang dibutuhkan agar keluarga atau rumah tangga itu bisa berjalan dengan harmonis dan dengan baik. Nah, dari sini kita melihat bahwa peran seorang ibu, seorang perempuan yang tidak kelihatan, yang tidak nyata, tapi itu memainkan peranan yang penting. Ada peribahasa yang mengatakan begini, laki-laki itu bagaimana dia di depan, itu tergantung siapa perempuan di belakangnya. Dan juga ada peribahasa yang mengatakan begini, kalau mau menguasai laki-laki, kuasailah perutnya. Artinya siapa yang selalu masakin dia, yang menyiapkan makanan baginya, dialah yang akan memberikan pengaruh paling besar terhadap kehidupannya. Nah, itu semua hanya peribahasa, entah benar entah salah, silahkan dilakukan penelitian. Tetapi suatu hal yang benar di sini adalah panggilan seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting di dalam keluarga. Memiliki suatu panggilan yang luhur dan mulia untuk bisa membuat keluarganya ini menjadi gereja kecil di tengah-tengah dunia. Jadi gereja itu kan kumpulan umat beriman. Kalau keluarga kita, bapak, ibu, anak-anak, itu semuanya beriman, menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya, maka keluarga kita akan menjadi keluarga kecil di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, kita diberi begitu banyak rahmat dan talenta untuk membawa keluarga kita masing-masing menjadi keluarga kecil di tengah dunia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mengenai cerita Ruth pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih, Suster. Kita ada tanya jawab ya, Suster ya. Silakan, Bu. Tapi sementara belum ada pertanyaan nih, Suster. Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu, saya bertanya dulu, Suster, boleh ya, Suster? Silakan, Bu Mari. Suster, tadi di film ya, saya lihat tuh waktu Boas datang ke orang yang lebih tua ya, untuk menanyakan apakah bersedia untuk memberi tanah dan sekalian dengan Ruth. Itu orang tua itu tidak mau, tapi dia memberikan sandal ya, Suster ya, sandalnya kepada Boas gitu. Itu apakah ada satu tanda atau apa, Suster? Ya, betul sekali. Ya. Oke, jadi saya sekalian ceritakan saja agak keseluruhan supaya lebih jelas ya. Ya. Nah, jadi yang paling berhak untuk membeli tanahnya Mahlon itu adalah kerabat yang paling dekat. Nah, ternyata bukan Boas begitu. Jadi ada kerabat lain yang lebih dekat, jadi dialah yang lebih berhak untuk membeli tanahnya Mahlon. Nah, awalnya
si kerabat yang paling dekat ini berminat untuk membeli tanah itu karena tanah itu selama ini subur, begitu ya, dikatakan tanah itu kaya dan subur. Nah, tapi waktu Boas mengingatkan, kalau kamu beli tanah itu, maka kamu juga akan mendapatkan Ruth istri Mahlon, begitu. Nah, lalu dia langsung menolak ya, kita ingat di film itu dia langsung menolak. Mengapa? Karena dia takut warisannya rusak, pusakanya rusak. Jadi saya tadi ceritakan, kalau misalnya tanahnya Mahlon itu digarap nanti oleh anaknya Ruth, maka namanya Mahlon itu tidak akan hilang, begitu, dari keluarga besar itu. Nah, jadi kalau misalnya si kerabat terdekat itu membeli tanahnya Mahlon, maka tanah itu nanti tidak akan membawa nama dia, tapi membawa namanya Mahlon, begitu. Jadi itu buat dia, pusakanya dia tuh jadinya rusak gitu loh. Nah, tapi Boas ini makanya kita lihat kapan-kapan mungkin kakak IHS bisa membahas tentang Boas ya. Boas ini juga teladan yang luar biasa, dia begitu murah hati ya. Jadi dia tidak takut pusakanya itu rusak begitu, tidak apa-apa. Jadi yang tanahnya Mahlon tetaplah dengan nama Mahlon. Oh, dia juga masih tetap punya tanahnya Boas. Nah, sekarang kenapa kerabat itu memberikan sandal? Nah, jadi kalau misalnya dia memberikan haknya kepada orang lain, itu harus ditandai dengan suatu ritual. Ritualnya itu tidak lain menyerahkan kasut sebelah kepada orang yang dia serahkan, begitu. Nah, itu sebabnya tadi di adegan film itu kita melihat bagaimana kerabat itu menyerahkan sandal, begitu. Ya, begitu Bu Mari. Jelas, Suster. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sekarang sudah ada pertanyaan, Suster. Ya, silakan. Sebentar ya. Dari Pak Hiro, Suster. Ya. Suster, apakah orang Yahudi masih memiliki tradisi poligami? Kalau sudah tidak lagi, sejak kapan? Wah, mesti tanya orang Yahudinya kali ya. Iya. Terus terang, Pak, kalau untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab ya, karena saya tidak mendalami tradisi Yahudi, begitu ya. Jadi saya betul-betul minta maaf tidak bisa menjawab sejak kapan mereka tidak poligami lagi, begitu. Nah, memang yang kita lihat, yang kita temukan sekarang rata-rata mereka monogami. Tapi sejak kapan saya tidak tahu, begitu ya. Saya tidak tahu. Tapi di kalangan orang Yahudi sendiri itu cukup banyak orang Kristiani, begitu ya. Walaupun tidak semua orang Yahudi itu Kristiani, tapi cukup banyak yang Kristiani. Nah, yang Kristiani inilah, ajaran iman Kristiani inilah salah satunya yang menjadi alasan mereka monogami, begitu. Ya. Ya, baik, terima kasih, Suster. Belum ada pertanyaan lagi nih, Bapak Ibu ada? Oh, sudah ada lagi, Suster. Oh, ini Pak Hiro lagi ya. Suster, mengapa tadi Suster katakan Allah menguji manusia? Bukankah di surat Yakobus ditulis Allah tidak mencobai manusia? Betul. Allah tidak pernah mencobai manusia ya. Allah tidak pernah menggoda manusia. Tetapi betul adanya Tuhan mengizinkan manusia mengalami pencobaan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, pencobaan itu tidak sama, tidak bisa kita samakan dengan godaan. Nah, jadi saya beri contoh, misalnya Naomi mengalami pencobaan, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Nah, ketika Naomi mengalami pencobaan seperti itu, ia bisa mendapatkan godaan untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Begitu. Nah, pada saat seseorang mendapatkan godaan, itu berarti dia dihadapkan kepada pilihan. Mau pilih Tuhan, atau mau memilih jatuh dalam godaan. Jadi misalnya kalau waktu itu Naomi dihadapkan pada godaan, tidak percaya lagi pada Tuhan, maka bisa saja Naomi akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata Naomi ini memilih Tuhan. Naomi itu tetap, bahkan dia kembali ke tanahnya, ke tanah Israel. Itu yang kita tahu dalam sejarah
daerah Israel merupakan tanah peninggalan Tuhan, pemberian Tuhan bagi bangsa Israel, begitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, saudara-saudari yang terkasih, memang godaan itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Bahkan Yesus saja digoda, Dia yang Tuhan. Begitu juga banyak santo dan santa yang mengalami begitu banyak godaan dalam hidupnya. Nah, kita manusia juga bisa digoda. Seringkali bahkan godaan itu datang ketika kita mengalami pencobaan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita mengalami godaan, jangan kita merasa kesal, jangan merasa jengkel, tetapi lihatlah godaan itu yang pertama sebagai jalan untuk kita mencintai Tuhan dengan lebih lagi. Mengapa begitu? Karena ketika kita dihadapkan dengan godaan, berarti kita dihadapkan kepada pilihan. Pilih Tuhan atau pilih menjauhi Tuhan. Begitu. Misalnya sekarang Anda ada godaan, nggak mau misa online terus, udah biasa nih misa online, padahal gereja sudah dibuka, negara sudah mengizinkan misalnya ya untuk misa offline, lalu tergoda misalnya online aja gitu. Nah, itu kan godaan. Anda dihadapkan pada pilihan, mau misa offline atau online. Ketika Anda memilih offline, memilih pergi ketemu Yesus, saat itu Anda memilih Yesus. Jadi yang pertama, godaan itu marilah kita lihat sebagai jalan bagi kita untuk mencintai Tuhan lebih. Lalu yang kedua, godaan itu marilah dilihat sebagai sarana Tuhan memurnikan kita. Jadi kita lihat Ruth dan Naomi, walaupun tidak diceritakan dalam kitab suci, tapi saya yakin dalam kehidupan mereka mengalami banyak godaan. Agak tersirat sedikit ketika Boas berkata kepada Naomi, kamu memang gadis yang baik, kamu tidak datang kepada pemuda-pemuda yang tampan, begitu ya. Nah, berarti kan sebetulnya bisa saja Naomi itu mendapatkan godaan ya, godaan untuk tinggalkan saja mertuanya, begitu. Lalu cari pemuda yang ganteng-ganteng, yang masih seumur sama dia, begitu. Nah, tapi ternyata Naomi tidak membiarkan diri jatuh ke dalam godaan itu. Dia tetap memilih untuk setia. Jadi di sini kita lihat, saya suka ketukar ya, tadi saya ngomong Ruth atau Naomi ya, tapi saya yakin Anda paham ya. Nah, ya, betul. Jadi Ruth ini merupakan teladan kesetiaan, begitu, teladan kesetiaan dan teladan iman. Nah, mungkin cukup jelas jawabannya. Ya, semoga cukup jelas ya Pak Hiro. Ini ada pertanyaan lagi, Suster. Bentar. Oke, dari Pak Oki, bukankah Allah mencobai Abraham dengan memintanya mengorbankan Ishak? Terus yang mau ditanya apanya? Nah, Pak Oki, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin masih pengertiannya masih merasa Abraham dicobai oleh Tuhan juga kali, Suster. Allah mencobai Abraham. Ya. Gitu. Oke, jadi sekali lagi Allah tidak mencobai manusia. Terus ada pertanyaan, tapi itu buktinya Allah mencobai Abraham untuk mengorbankan Ishak, begitu ya. Nah, baik saudara-saudariku, marilah kita lihat itu bukan sebagai pencobaan, tapi marilah kita lihat itu sebagai ujian, begitu. Memang kalau diterjemahkan itu menjadi mirip-mirip begitu ya. Tapi mari kita pandang sekarang begini. Pencobaan itu sebagai suatu peristiwa, misalnya kita mengalami sakit, itu pencobaan. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, itu pencobaan. Kita mengalami kegagalan dalam kehidupan, itu pencobaan begitu. Nah, dalam kasus Abraham disuruh mengorbankan Ishak, marilah kita lihat itu bukan sebagai pencobaan, tetapi ujian, begitu ya, ujian. Ujian itu tidak lain seperti yang kata saya tadi, ujian untuk naik kelas. Jadi saya mau ngajak Anda sedikit untuk merenungkan peristiwa itu. Waktu itu Abraham mendapatkan anak Ishak di usianya yang sudah sangat tua.
Jadi dia sudah lama hidup tanpa anak, dan ketika dia sudah tua, dia akhirnya mendapatkan satu anak satu-satunya, yaitu Ishak. Dan kemudian ternyata Tuhan minta supaya Ishak itu dikorbankan di atas Gunung Moria. Nah, waktu itu mari kita renungkan bersama-sama bagaimana ketika mereka mendaki bukit, begitu ya, mendaki bukit, kemudian di situ Ishak bertanya, kan waktu itu Ishak yang membawa kayu bakarnya, dan kemudian Ishak bertanya kan sama Abraham, pakai bahasanya kita begitu ya, Pak, kan kita mau mempersembahkan kurbannya di atas gunung, ini kayu bakarnya udah ada, lalu dombanya mana Pak, gitu kan, begitu kan ya, Ishak bertanya begitu kepada Abraham. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau Anda jadi Abraham, perasaan Anda bagaimana ditanya begitu? Ditanya oleh anak yang kita sayangi. Dalam hati bayangkan menjawab, dombanya kamu nak, bayangkan seperti apa gitu kan rasanya. Dan kemudian ketika di atas Gunung Moria, lalu Abraham menyusun kayu bakar, lalu mengikat anaknya sendiri, dan bisa Anda bayangkan bagaimana ekspresi muka anaknya ketika pelan-pelan mulai mengerti bahwa dialah yang mau dikorbankan. Kan pasti ada tuh mata ketemu mata, betul nggak? Pasti ada juga pertanyaan-pertanyaan, betul tidak? Dan bagaimana perasaan Abraham saat itu begitu? Tapi pada saat Ishak itu mau dikurbankan, ternyata Tuhan mengganti dengan domba yang lain. Nah, mungkin di Alkitab memang ada kata-kata mencobai ya, tapi sebetulnya itu dalam arti yang berbeda dengan yang dikatakan oleh surat Yakobus, bukan dalam arti mencobai seperti itu. Tetapi sebetulnya apa yang ditampilkan dalam kisah Abraham dan Ishak itu selain ujian bagi Abraham, tetapi jauh lebih dari itu, tidak lain apakah Anda sadar, itu adalah suatu peristiwa profetis. Peristiwa profetis, mengapa demikian? Ribuan tahun sesudah itu, di tempat yang sama, terjadi peristiwa yang sama juga, tapi endingnya berbeda. Mengapa saya katakan demikian? Karena ribuan tahun sesudah itu, Allah Bapa itu menuntun Yesus putranya yang tunggal naik ke atas Gunung Golgota. Gunung Golgota itu letaknya sama dengan Gunung Moria pada zaman Abraham. Lalu seperti Ishak yang membawa kayu bakarnya sendiri, demikian juga Yesus waktu itu memikul kayu salibnya sendiri. Nah, kemudian saudara-saudariku, bedanya apa? Tadi saya bilang beda ending. Kalau Abraham ketika dia mau mengorbankan Ishak, ada anak domba yang menggantikan. Tetapi ketika Yesus mau dikorbankan, tidak ada apapun yang menggantikan. Jadi Allah Bapa betul-betul mengorbankan anaknya yang tunggal demi menebus kita semua. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya kisah Abraham dan Ishak itu tidak bisa kita lihat sebagai kisah Tuhan mencobai Abraham, begitu. Tetapi ada makna yang jauh lebih mendalam dari itu, yaitu ketika karya keselamatan Tuhan itu mulai diwartakan. Dan bukankah perjanjian lama dari awal sampai akhir itu semua bercerita tentang Yesus, semua menubuatkan Yesus. Dan kemudian perjanjian baru dari Injil sampai Wahyu itu menggenapi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, dan semua bicara tentang Yesus. Jadi inilah kitab suci kita ya, dari awal sampai akhir bicara tentang Yesus, begitu. Jadi itu bukan kisah pencobaan Allah, tapi sebetulnya adalah kisah mengenai Yesus di masa yang akan datang. Begitu. Baik, Suster, terima kasih. Ini Pak Hiro bertanya lagi, Suster. Intinya gini, Suster. Kalau tadi kan bahwa Ruth dan Naomi itu kan mantunya baik, mertuanya baik, ya, Suster. Bagaimana kalau ini menanyakan saran dari Suster, kalau mantunya jahat tapi mertuanya baik, atau mertuanya baik, mantunya yang
sebaliknya, pokoknya mertua baik, mantu jahat, atau mantu baik, mertua jahat. Jadi saran suster bagaimana nih suster? Kalau kita berada di salah satu pihak seperti itu, menghadapi mertua yang jahat atau menghadapi mantu yang jahat gitu suster. Jadi kebalikannya. Mungkin ada saran dari suster bagaimana sikap kita sebaiknya suster. Itu pertanyaan dari Pak Hiro lagi ya suster. Oke, terima kasih. Kalau kita jadi mertua, bagaimana cara menghadapi menantu yang jahat? Mari kita teladani Naomi. Nah, apa yang diberikan oleh Naomi kepada kita hari ini? Naomi menganggap menantunya itu seperti anak sendiri. Jadi, kita lihat sebetulnya Orpa dan Ruth ini betul-betul berbeda karakternya. Sehingga ketika mereka diminta memutuskan, ya diberi pilihan, maka mereka membuat keputusan yang berbeda. Tapi sikap Naomi terhadap Ruth maupun terhadap Orpa itu sama. Dia begitu peduli, dan kepeduliannya ini betul-betul sampai Ruth ini berusaha untuk masuk ke sisi mereka. Jadi dia membayangkan bahwa kalau saya jadi Ruth, kalau saya jadi Orpa, dia membayangkan bahwa saya ini janda, begitu. Dan kemudian saya harus pergi ke tanah asing. Padahal kalau saya pulang, saya mungkin bisa punya suami yang baru. Dan dia melihat itu adalah harapan akan kehidupan baru yang berhak mereka dapatkan, begitu ya. Nah, jadi teladan yang diberikan Naomi itu menganggap menantu seperti anak sendiri. Dan kemudian teladan yang kedua adalah tidak bersikap posesif. Nah, tidak bersikap posesif ini termasuk sampai tidak terlalu mengatur, begitu ya. Jadi seringkali perselisihan antara mertua dan menantu itu terjadi karena ada sikap posesif. Baik sikap posesif si mertua terhadap anaknya, sehingga kadang suka lucu juga, mertua cemburu sama menantunya, begitu ya. Nah, atau sikap posesif terhadap menantunya, karena merasa ini menantu saya, sudah masuk ke rumah saya, maka saya berhak mengatur dia, begitu. Nah, ini menjadi sumber pertengkaran. Jadi kalau ingin menjadi mertua yang baik supaya menantu kita tidak jahat, maka kita sendiri harus baik dulu, begitu. Nah, supaya kita baik ke menantu itu bagaimana? Jadikan dia anak dan jangan posesif. Nah, sekarang dari pihak menantu, nah bagaimana menghadapi mertua yang jahat, begitu kan? Nah, kita teladani apa yang dilakukan oleh Ruth. Kalau kita lihat Ruth ini pasti ya, walaupun tidak ditulis dalam kitab suci, tapi kita bisa membaca sebetulnya secara tersurat. Ruth ini sangat mencintai suaminya. Nah, cintanya kepada suaminya itulah yang membuat ia cinta kepada mertuanya. Begitu. Nah, jadi ketika ternyata suaminya sudah meninggal, karena Ruth sangat mencintai suaminya, dia tetap tidak bisa memisahkan diri dari Ruth mertuanya. Karena Ruth mertuanya itu adalah sosok suaminya yang hidup, begitu loh. Dia sudah tidak bisa lagi memegang suaminya, berkomunikasi dengan suaminya. Dia hanya punya mamahnya suami, begitu. Dan makanya dia tidak mau lagi terpisahkan, begitu. Dan kalau kita lihat sampai dia mau memberikan dirinya kepada Boas, itu kan supaya nama suaminya tetap hidup di keluarga besarnya. Nah, bayangkan kalau misalnya Ruth, dia lebih sayang pada diri sendiri daripada sayang ke suaminya, pasti dia akan seperti Orpa. Mendingan kembali pulang ke kampung halaman, dia masih muda, masih cantik, masih kuat, begitu kan, memulai hidup yang baru. Tetapi karena dia sangat mencintai suaminya, maka terjadilah seperti ini, begitu. Nah, jadi buat para menantu, untuk menghadapi mertua yang jahat, mau dia jahat, mau dia jungkir balik, mau dia kayak anak kecil, tetap cintailah dia. Karena dia adalah ibu dari suami kita. Sama seperti mengapa kita mencintai Bunda Maria. Semakin kita mencintai Yesus, semakin nggak mungkin rasanya kita menolak Bunda Maria. Begitu, karena bagaimanapun Maria adalah ibunya Yesus. Kalau Yesus saja begitu cinta sama ibunya, mana mungkin kita menolak dia.
begitu. Ya, mungkin itu saran dari saya berdasarkan teladan Naomi dan Ruth. Terima kasih Suster, luar biasa mengingatkan kita nih, mantu dan bakal calon mertua juga ya, untuk belajar dari Naomi dan dari Ruth. Belum ada pertanyaan lagi, Suster? Sebentar, Suster. Ada Suster, sebentar. Suster, ini Pak Hiro lagi, Suster. Suster, apa dogma atau tafsiran resmi Gereja Katolik tentang doa Yesus di Taman Getsemani? Kok yang saya dengar romo-romo dan pewarta-pewarta kebanyakan seperti merendahkan atau melecehkan Yesus, sepertinya takut mati. Sebenarnya apa yang diminta Yesus kepada Bapa saat berdoa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Apakah hanya sekedar agar ia tidak perlu menyerahkan diri untuk ditangkap dan disalib sampai menyerahkan nyawa di atas kayu salib, atau ada makna yang lebih dalam? Ya. Ini mungkin kurang sesuai dengan tema, Suster, tapi saya serahkan kepada Suster mau dijawab atau tidak, Suster. Ya, silakan, kita masih Suster. punya waktu berapa menit? Nah, sebentar. Suster bisa kalau misalnya 15 menit lagi, Suster, atau 10 menit lagi, boleh? Atau beberapa pertanyaan lagi, Suster, maunya ada waktunya, Suster. Saya terserah, Suster. Ikutin, Suster. Mau sampai sekarang 4:09, Suster. Pukul 4:09. Mau sampai 4:15 atau 4:20, Suster? Boleh, mungkin sampai lebih 15 begitu. Lebih 15. Ya? Oke, boleh, Suster. Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab yang soal doa Yesus di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu memang digambarkan Yesus itu dalam keadaan ketakutan. Dan bahkan di Injil Lukas, itu sampai dikatakan mengeluarkan keringat darah. Nah, Lukas itu adalah seorang tabib ya, kalau zaman sekarang tuh dia seorang dokter. Sehingga seringkali dalam Injilnya itu kelihatan ilmu kedokterannya. Contohnya di Injil Lukas 5, dia menggambarkan bagaimana orang yang kusta itu penuh dengan kusta gitu ya. Jadi dia menggambarkan kondisi medisnya itu bagaimana. Dan demikian juga di Injil Lukas sampai digambarkan Yesus itu mengeluarkan keringat darah. Artinya apa? Saking ketakutannya, saking tegangnya sampai-sampai pembuluh darahnya pecah begitu. Sehingga dikatakan seperti berkeringat darah begitu ya. Nah, lalu kemudian yang jadi pertanyaan, itu seperti akhirnya direndahkan begitu. Itu gambaran dari ketakutannya Yesus begitu. Nah, kalau menurut saya malah sebaliknya begitu ya. Artinya kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani itu hendak menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Artinya Yesus sebagai manusia yang punya daging sama seperti kita, kalau dicambuk, kalau dimahkotai duri, kalau dipaku, itu betul-betul mengalami kesakitan yang nyata, senyata-nyatanya seperti kita manusia biasa. Begitu. Jadi ketika Yesus itu memasuki masa-masa penderitaannya, dia tidak memakai kekuatan gaib ilahi begitu ya dengan tenaga dewa, itu tidak begitu. Tapi betul-betul murni sebagai manusia walaupun dia tetap Tuhan begitu. Nah, jadi sebetulnya kalau saya lihat manusia biasa itu penderitaan itu terlalu mengerikan, Tapi di sini saya melihat justru Yesus itu begitu kuat dalam keadaan yang begitu ketakutan seperti itu, karena dia tahu bahwa itu sangat menyakitkan. Tapi Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Artinya gini, bisa dibayangkan kan misalnya kita didatangi orang jahat ya, didatangi orang jahat yang mengancam kita, mau mencekik kita begitu kan, pasti kita akan memberontak, akan teriak gitu kan, akan ya melawan begitu kan, pokoknya kita tidak mau sakit begitu. Nah, tapi Yesus ketika dia tahu dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa, bahkan ditunjukkan dengan sampai keringat darah, berarti dia sangat ketakutan, dia tahu kesakitan apa yang akan dia hadapi, tapi dia sama sekali tidak menolak. Ini yang luar biasa. Jadi menurut saya ini justru adalah kekuatan yang sangat besar, bukan kelemahan.
Dan ini terjadi karena apa? Karena ada cinta yang besar dari Yesus kepada Bapa. Sampai-sampai Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sehingga walaupun secara manusiawi kalau bisa cawan itu lewat, tapi kalau Bapa menghendaki ia minum cawan itu, ia akan minum, begitu. Jadi peristiwa itu sebetulnya menurut saya adalah peristiwa yang patut kita kagumi, ya, sekaligus patut kita syukuri, karena itu adalah detik-detik Yesus bisa pergi dan menyerah, betul tidak? Kan bisa aja dia tahu apa yang akan terjadi, dan waktu itu belum telanjur dia ditangkap, belum telanjur apa-apa, bisa aja dia pergi begitu, tidak mau disalib. Tapi Yesus tetap membiarkan diri ditangkap, membiarkan diri disalib, membiarkan diri wafat di situ. Jadi ya saya rasa ini malah kekuatan dan keberanian yang besar. Begitu, Bu. Iya. Terima kasih, Suster. Jadi memang harus punya cinta yang sungguh-sungguh besar sekali ya, Suster ya. Iya. Mesti belajar ya, Suster, bagaimana supaya terus bisa tambah hari tambah cinta kepada Tuhan, Suster. Suster, satu lagi pertanyaan terakhir ya, Suster. Ya. Boleh dari Ibu Sinta. Suster, apakah Boas itu termasuk golongan usia tua ataupun beda usia jauh dengan Naomi? Maksudnya dengan Ruth kayak ini, Suster ya. Apakah Boas belum pernah menikah sebelumnya? Ya, Boas itu memang usianya jauh di atasnya Ruth, begitu. Nah, memang tidak dikatakan dia umur berapa dan Ruth umur berapa, tapi kita bisa lihat bagaimana Boas itu memuji Ruth yang tidak membiarkan diri tergoda untuk mencari pemuda-pemuda yang tampan, pemuda-pemuda yang kaya, artinya yang sepantar dengan dia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Boas ini jauh lebih tua daripada Ruth, begitu. Nah, kalau masalah apakah Boas pernah menikah atau tidak, itu tidak diceritakan dalam kitab suci. Jadi saya juga tidak tahu ya, tidak bisa menjawab soal itu. Oke. Baik, Suster, terima kasih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami semua. Selesai dulu ya, Suster, kita foto bersama. Nanti sebelum tutup, saya boleh minta Suster untuk mendoakan kami semua, Suster. Baik. Terima kasih, Suster. Ya, sekarang kita mau foto bersama dulu ya, San ya. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman, silahkan buka kameranya ya, kita foto bersama. Ada 4 halapan ya. Kita berikan senyum yang terbaik. Halaman 1, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 3 halaman. Ya, terima kasih. Silakan, Mari. Terima kasih, San. Oke, saya bacakan pengumuman dulu ya. Silakan, San, share screen dulu, San. Ya, pertama-tama kami dari PD KKIHS, Suster, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Suster untuk bersedia membawakan firman pada sore hari ini. Terima kasih, Suster. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain dan semoga nanti bisa ke Singapura ya, Suster. Amin. Ya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah berada bersama-sama dengan kita semua mendengarkan firman dari Suster Ko, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di Malaysia, Indonesia, Amerika, ataupun Australia. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di PD 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 5 Mei, bersama Romo Andang Binawan, dengan tema Perlukah Beragama, jam sama jam 2.30 waktu Singapura. Silahkan datang menghadiri di Zoom ya, Bapak Ibu. Pengumuman selanjutnya, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, KKIHS punya 2 PD siang ya setiap hari Kamis 2 minggu sekali, dan satu lagi PD malam
anak-anak muda dan muda yang sudah bekerja ya, berkeluarga dan yang bekerja, ini akan mengadakan PD besok malam, sebulan sekali di minggu keempat setiap hari Jumat pukul 8. Besok akan dibawakan oleh Dr. Yohanes Sunario dengan tema Let's Go to Get Some Money. Ya, silahkan untuk mengikuti Zoom-nya di sini. Nanti mungkin Tuti bisa bantu sebar juga ke umat ya, Tuti ya. Oke. Ya. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulangan dari PDKKIHS, silakan membuka di YouTube dengan ketik PDKKIHS. Dan juga silakan join dan follow Facebook kami, Tim PD Siang KKIHS. Next, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silakan menulis nomor handphonenya di kolom chat. Nanti akan dikirimkan undangan secara pribadi. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman, dan terutama terima kasih banyak Suster untuk memberkati kami semua sore hari ini dan memberikan pesan yang luar biasa buat kami untuk meniru Ruth dan Naomi. Terima kasih Suster. Baik, terima kasih kepada tim PD KKIHS. Saya senang sekali kita bisa bersama-sama siang hari ini untuk memuji menyembah Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Saya minta izin tidak mengawali dengan tanda salib karena tadi di awal sudah diawali dengan tanda salib dan belum ditutup ya. Jadi saya akan langsung doa dan nanti ditutup dengan tanda salib. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mencintai kami, sehingga Engkau memberikan orang-orang kudus-Mu untuk menjadi teladan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, biarlah Engkau memandang kami semua yang hadir di ruang ini satu persatu. Kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, dengan segala perjuangan hidup kami, berikanlah kepada kami rahmat untuk dapat tetap setia kepadamu, untuk tetap mengasihi Engkau dan berpaut kepadamu. Inilah kami ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua satu persatu. Berkatilah juga seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah kami dapat senantiasa menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami yang paling berharga. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suster. Semoga Suster sehat selalu juga Suster. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Suster. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Suster mukanya selalu ceria. Iya, betul. Saya izin ya. Ya, Suster jangan lupa ya Suster, saya minta yang rekaman kemarin ya. Godaan itu ya Suster ya, yang Minggu seperti depan tadi. ya, saya edit dulu. Ya, boleh Suster. Terima kasih Suster. Ya. Makasih ya Suster. Sama-sama, izin. Bye-bye. Iya Suster, bye-bye. Terima kasih Suster yang